Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasmawati dari kelas 223C. Di video kali ini, saya akan menyampaikan secara singkat suatu materi yang bertema tentang strategi dan analisis sumber daya manusia. Dalam suatu perusahaan, sumber daya manusia merupakan faktor yang paling penting. Dapat kita lihat, perusahaan memiliki yang namanya teknologi, prosedur kerja, dan struktur perusahaan yang sama. Tetapi, dinamika atau mobilitas perusahaan yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Serta strategi kuantitatif merupakan pilihan yang lebih baik di era globalisasi sekarang ini, sebab hampir semua perusahaan memberikan penilaian menggunakan yang namanya komputer. Contohnya seperti kehadiran yang bisa dipantau hanya lewat komputer. Strategi terbagi atas 3 tingkatan, yaitu yang pertama korporat yang berbicara tentang administrasi dan Kemudian yang kedua yaitu fungsional yang merupakan strategi pada level kegiatan operasional yang spesifik seperti strategi sumber daya manusia, strategi pemasaran serta meliputi keuangan produksi, pemasaran sumber daya manusia serta penelitian dan pengembangan. Kemudian strategi tingkatan yang terakhir yaitu bisnis, merupakan bagaimana membuat perbedaan bisnis kita dengan yang lain atau biasa kita kenal dengan sebutan yaitu keunggulan. Strategi sumber daya manusia memiliki tujuan untuk menopang keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan baik dalam bidang produksi maupun jasa. Organisasi bisnis ataupun organisasi non-bisnis teliti dalam pengelolaan dan perencanaan tenaga kerja yang tepat guna untuk bisa lebih efektif dan lebih efisien. Peran strategi manajemen sumber daya manusia dalam suatu perusahaan adalah mengerahkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi pentingnya pasar sebagai faktor eksternal. Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value yang terbaik. Terdapat beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam merumuskan strategi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut. Kemudian yang kedua, melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Adapun yang ketiga, yaitu merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan atau Key Success Factors dari strategi untuk dirancang berdasarkan analisis sebelumnya. Yang keempat, menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi. Kemudian yang kelima, memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang dalam melaksanakan strategi perusahaan manajemen sumber daya manusia. Juga dapat memainkan peran penting dalam eksekusi atau implementasi yang berhasil dari sebuah rencana strategi perusahaan. Dengan analisis pekerjaan, yaitu yang pertama menentukan penggunaan hasil informasi analisis pekerjaan. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang latar belakang. Yang ketiga, menyeleksi muakal jabatan yang akan dianalisis. Yang keempat, mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Sekian pemaparan materi dari saya. Thanks for watching.